Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita sampai pada surat Al-Ghasyiyah. Surat ini bertemakan tentang iman kepada hari akhir. Jadi pembahasannya seputar iman kepada hari akhir. Surat Al-Ghasyiyah termasuk kategori surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan ini terlihat jelas dari susunan ayatnya, yaitu ayat-ayatnya pendek-pendek. Kemudian terlihat dari gaya pemaparan suratnya, yaitu pemaparan dengan bahasa yang tegas, lugas, gamblang sekali. Kemudian tema dari surat ini memberikan penekanan pada masalah-masalah keimanan. Inilah diantara ciri-ciri dari surat-surat yang kategori surat Makkiyah, dan ini disepakati oleh para ahli tafsir semuanya. Surat ini terdiri dari 26 ayat dan diberi nama sesuai dengan ayat yang pertama, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Di sini makna dari ayat ini ada dua pandangan dari para ulama. Pandangan yang pertama yaitu dengan makna hal. Sebentar. Hal ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bermakna istifham, yaitu pertanyaan. Hal, apakah? Ataka hadithu. Hadithu ini maknanya berita. Bermakna berita atau cerita. Ya. Apakah? Jadi nerjemahnya, apakah berita tentang Al-Ghasyiyah itu sudah sampai kepada kalian? Ini istifham, kalimat tanya. Tentu tujuan dari kalimat tanya ini adalah lebih memberikan penekanan pada makna dari apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Sebetulnya terkadang permasalahannya sederhana, tetapi kalau disampaikan dengan pendekatan bertanya, maka itu akan lebih menjadikan materi itu diserap dan diterima oleh para audiensnya. Kemudian yang kedua, para audiens itu akan lebih memperhatikan apa yang disampaikan kepada dia. Kalau dalam dunia mengajar, ini dikenal dengan metode tanya jawab. Dan itu berlaku di dunia pendidikan, kegiatan belajar mengajar. Tapi sekali lagi sayangnya
Seakan-akan yang mencetuskan metode ini orang barat. Padahal metode ini dipakai di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW pun sering menggunakan metode ini kepada para sahabat. Kalau para jamaah belajar Riyadhus Shalihin, di situ kita akan mendapati banyak sekali hadis-hadis yang dimulai oleh Rasulullah SAW dengan melemparkan pertanyaan kepada para sahabat. Jadi tujuannya tentunya adalah ingin memberikan penekanan lebih terhadap materi ini, bahwa materi ini memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian materi ini sangatlah penting, dan materi ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga mereka harus lebih paham, dan perhatiannya pun mereka harus lebih. Ini metode bertanya, istifham. Pendapat ini disampaikan oleh banyak para ahli tafsir, dan yang lebih dominan menguatkan pandangan ini adalah Imam Asy-Syanqiti, Muhammad Amin Asy-Syanqiti, di tafsirnya Adwaul Bayan. Ini makna yang pertama. Dan Ibnu Katsir juga menyebutkan, ya, kalau yang bawa buku Ibnu Katsir, di situ Ibnu Katsir menyebutkan sebuah athar riwayat bahwa ada seorang wanita yang membaca ayat ini. Lalu Rasulullah SAW mendengar bacaan itu perempuan. Kemudian beliau mengatakan, bala ja'ani. Iya, berita tentang Ghasyiyah sampai kepada aku. Rasulullah merespon itu semua. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan-tujuan tadi itu. Yang kedua, disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa makna dari ayat ini, hal ataka hadithul Ghasyiyah, makna dari ini adalah, beliau memberikan makna, kalau dalam bahasa Arab kata beliau qat. Qat itu apa? Sungguh. Sungguh maknanya. Artinya apa? Sungguh berita, nih, berita tentang Al-Ghasyiyah itu sudah sampai kepada kita. Sungguh berita tentang Ghasyiyah itu sudah sampai kepada kita. Ini pandangan para ulama tentang makna dari ayat ini, ya. Walaupun mereka yang kontemporer lebih menguatkan ini istifham, ini kalimat tanya dengan tujuan yang tadi. Hal ataka, apakah berita tentang Ghasyiyah itu ataka telah sampai kepada kalian? Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, apa makna Al-Ghasyiyah ini? Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah saya jelaskan dulu, disebutkan di beberapa ayat sederhana yang kita hafal. Ghasyiyah ini berasal dari akar kata ghasyiyah, pendek, ghasyiyah yaghsha. Berarti ada ayat apa bunyinya? Barakallahu fiik. Wal laili idza yaghsha. Sama artinya. Kalau dalam bahasa Arab ghasyiyah yaghsha, Ghasyiyah. Apa makna wal laili idza yaghsha? Ketika kegelapan malam itu sudah menyelimuti alam, sehingga tak tersisa secercah cahaya di situ. Semuanya gelap. Tidak ada orang mengatakan, enggak, di kampung saya terang kok. Tidak ada, magrum dia, Pak. Ya, tidak ada. Itu makna dari wal laili idza yaghsha. Ketika malam itu sudah kegelapannya sudah menyelimuti semuanya. Ini kata yaghsha. Disebutkan pula di surat Al-Ankabut. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut, yauma yaghshahumul adzabu. Di surat Ankabut ayat 55. Yauma, pada hari itu, yaghsha.
Apa tadi yakhsha artinya? Hah? Bukan. Lail yang gelap. Yakhsha tadi menyelimuti. Jadi gelap di malam itu sudah menyelimuti semua. Yauma yakhsha, pada hari itu yakhsha apa? Menyelimuti. Yakhshahum al-adzabu. Adzab apa? Adzab. Berarti maknanya apa? Adzab itu menyelimuti mereka. Apa maksudnya adzab menyelimuti mereka? Artinya mereka atau tidak ada satu orang pun yang lepas dari adzab. Paham? Tidak ada satu orang pun yang lepas dari adzab dan bisa lari dari adzab. Kemudian dua, sisi adzabnya. Adzab itu dengan berbagai macam bentuk adzabnya akan mengenai mereka. Tidak ada satu adzab pun yang lepas dari setiap individu dari mereka. Oh, saya cuman kena tangan saya saja. Nggak ada. Nggak ada. Semua anggota tubuhnya akan terkena adzab itu. Dan semua orang itu akan merasakan adzab itu. Terbayang? Yauma yakhshahumul adzabu. Adzab sudah menyelimuti mereka semua. Ini kata yakhsha. Kemudian di ayat juga disebutkan di surat Yusuf ayat 107. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah. Apakah mereka akan merasa aman, merasa bebas? An ta'tiyahum ghasyiyatun, berarti ghasyiyah itu apa? Apa ghasyiyah berarti? Kalau yakhsha tadi menyelimuti, berarti ghasyiyah sama apa? Menyelimuti. Afa aminu, apakah mereka orang kafir itu akan merasa aman, tentram, bebas? Anta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah, merasa aman dari datangnya azab Allah, di mana azab itu akan datang kepada mereka dalam bentuk apa? Dalam kondisi menyelimuti mereka. Tidak ada satu orang kafir pun yang akan lepas dari azab Allah. Dan azab itu pun pasti akan mengenai mereka dan tidak akan meleset. Ini makna dari ghasyiyah. Berarti yang dimaksud ghasyiyah ini apa? Apa makna? Makna dari ghasyiyah di sini adalah apa? Apa? Makna dari ghasyiyah kiamat. Ini error lagi ini. Makna dari ghasyiyah di sini kiamat, Pak. Ya. Berarti hal ataka hadithul ghasyiyah, makna simpelnya, apakah berita tentang hari kiamat itu sudah sampai kepada kalian? Makna simpelnya. Ya. Lalu masalah berikutnya, kenapa hari kiamat disebut ghasyiyah? Kenapa? Sama. Karena azab dan kedahsyatan apa yang terjadi di hari kiamat kelak akan menyelimuti semua alam semesta. Tidak ada satu jejak di alam ini yang selamat. Dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Makanya disebut ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah berita tentang hari kiamat itu telah tiba pada kalian, di mana azab kiamat itu benar-benar akan menghancurkan semua yang ada di alam semesta
dan tak akan tersisa sedikit pun. Manusia pun semua akan tertimpa dahsyatnya hari kiamat itu. Ini makna ayat yang pertama. Lalu di situ Allah membagi manusia, kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Lalu ayat ini menjelaskan bahwa Allah membagi manusia itu menjadi dua pilihan. Di hari itu Allah bagi manusia menjadi dua. Kelompok pertama, kelompok wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Kelompok yang kedua, wujuhun yauma idzin na'imah. Kelompok sengsara dan kelompok bahagia. Lalu Allah memulai dulu penjelasan tentang orang-orang yang sengsara ini. Ketika kiamat itu terjadi, wujuhun, wajah-wajah mereka, ini wujuh, wajah-wajah mereka, ya. Yauma idzin, hari itu. Yang dimaksud hari itu apa? Hari kiamat. Wujuhun, wajah-wajah mereka di hari itu khasyi'ah. Apa khasyi'ah itu? Salat harus khusyuk. Apa maksudnya? Apa? Kata Imam Qurtubi, kenapa salat itu harus khusyuk? Beliau menjawab, karena orang salat itu harus mutadzallilah khasyi'ah wujuhum. Karena dia harus merendahkan wajahnya dan mengarahkan wajahnya ke tempat tertentu. Itu makna khusyuk. Tapi maksud dari ayat ini bukan wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah ini dimaknai Ibnu Katsir dan yang lain semua para ahli tafsir memaknai khasyi'ah ini hina. Wajah-wajah mereka ketika kiamat itu tiba, yaitu kelompok ini, khasyi'ah, tertunduk hina. Ya. Yang disebutkan di surat apa itu? Al-Insan, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut di suatu hari nanti wajah-wajah kami tertunduk hina dengan penuh ketakutan, abus, wajah yang ditekuk penuh dengan ketakutan. Khasyi'ah, dzalila, wajah mereka benar-benar hina mereka. Kenapa? Disebutkan sebabnya, dan ini menjadi pembahasan menarik oleh para ahli tafsir. Amilah, karena mereka orang-orang ini amilah. Apa amilah? Banyak berbuat, banyak beramal. Nasibah, nasibah ini nasab. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala hammin wala hazanin, ya kan? Apa nasab? Payah, capek. Amilatun nasibah, mereka banyak berbuat sehingga mereka capek, energi mereka habis sudah. Maksudnya apa? Di sini para ulama memaknai secara umum, ya, saya menjelaskan secara umum. Para ulama memaknai pertama, ada yang mengatakan ini di dunia. Amilatun nasibah, seperti Imam Qurtubi. Begitu juga Ibnu Katsir, nanti Anda bisa lihat di situ yang bawa bukunya. Amilatun nasibah, mereka di dunia banyak beramal, berbuat, sehingga mereka habis energinya, usianya untuk melakukan amal ini di dunia, tapi cuman dapat nasibah, capeknya aja. Cuman dapat capeknya aja. Maksudnya apa? Sia-sia. Seperti masalah puasa itu kan,
Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh puasa kamu. Amilatun nasibah. Di dunia dia banyak beramal, capek, habis umurnya melakukan itu, tapi dia cuma dapat capek aja, nggak dapat apa-apa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus. Kenapa? Ada yang memaknai satu, karena mereka orang kafir. Faja'alnahum haba'an mansura. Kami jadikan apa yang mereka perbuat itu seperti debu yang ditiup angin. Afala unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian saya kasih tahu? Nah ini tadi gaya bahasa apa? Bertanya, ingin memberikan penekanan. Maukah kalian saya kasih tahu orang-orang yang rugi a'mala dalam perbuatan-perbuatannya, di mana kerugian itu dalam bentuk apa? Mereka sesat, keluar dari jalur yang sebetulnya. Tapi dalam waktu yang sama mereka menganggap dirinya orang baik. Jadi ini orang kafir. Kemudian para ulama lagi mengatakan ini orang Islam tapi yang banyak maksiat hidupnya. Fa amma man khaffat mawazinu. Orang-orang yang ringan, ketaatannya sedikit. Hidupnya penuh dengan maksiat. Sebagian ulama mengatakan tidak, bukan itu. Maksudnya adalah orang Islam, dia tidak banyak maksiat, dia tidak berbanyak kufur, tidak banyak kekufurannya, atau mungkin dia tidak kufur, tidak melakukan maksiat, tapi dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan, dan disebutkan para ulama yang lain. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat amalan, tapi amalannya itu banyak sekali dilakukan atas dasar bid'ah. Kalau bahasa halusnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Oke lah, sebagian orang nggak seneng dengar kata bid'ah, nggak apa-apa, saya ganti pakai yang lain, sama aja, nggak apa-apa. Apa itu? Amalan ibadah yang nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu bahasa gamblang lagi, ibadah ngarang. Ini yang dimaksud ini, amilatun nasibah. Ini yang kedua, yaitu orang-orang yang banyak beribadah tapi ibadahnya banyak bid'ahnya. Ibarat pepatah Arab mengatakan raja'a bi khuffai Hunain. Dia pulang dengan salah satu dari sepatu, artinya sia-sia dia sudah. Amilah nasibah, capek saja, sehingga ketika dia di akhirat apa yang terjadi? Wujuhun yauma idzin khashi'ah, sehingga wajah-wajah mereka kelak di akhirat tertunduk hina. Yahsabuna ala syai'in wa hum laisu ala syai'. Kata Rasulullah di hadis tentang fitnah, mereka orang-orang itu menganggap dirinya orang baik, tapi sebetulnya mereka tak ada secuil kebaikan dalam dirinya. Lalu dicontohkan oleh Imam Qurtubi, seperti apa? Seperti kisah hadithul musi salata, kisah laki-laki yang sholatnya jelek. Dia sholat di samping Nabi, setelah sholat disuruh balik sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dia untuk yang 2 kali. Setelah sholat yang kedua kali, sholat lagi, kamu belum sholat, padahal sudah 2 kali. Sholat lagi dia yang ketiga kalinya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Sholat, kamu belum sholat.
Sia-sia amal dia, capek. Berarti selama ini sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, sholatnya apa? Sia-sia semua. Kemudian kisah Hudzaifah ibnul Yaman yang disebutkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman berkunjung ke Kufah, kemudian beliau melihat seorang bapak-bapak lagi sholat. Kemudian Hudzaifah duduk di sampingnya menunggu orang ini sholat. Setelah bapak ini sholat, Hudzaifah bertanya, kam aman shallaita bihadza? Pak, Anda sholat dengan cara seperti ini berapa tahun lamanya? Dia menjawab, arba'ina ama, 40 tahun saya sholat seperti ini. Hudzaifah menjawab, lau mutta wa anta tusalli ala hadza mutta ala ghairi millati Rasulillah. Andai Anda wafat nanti dan Anda masih sholat dengan cara seperti ini, Anda meninggal bukan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Amilatun nasibah, sia-sia Anda semuanya. Kemudian Imam Qurtubi juga mencontohkan dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini contoh lebih umum kata beliau. Ini umum, kaidah umum. Anda berbuat apapun yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW itu akan tertolak. Sehingga wujuhu yauma idzin khasyi'ah, tertunduk hina dia. Artinya apa, Pak? Artinya ini adalah tahdzir minal bid'ah, ancaman dari perbuatan-perbuatan bid'ah, agar manusia tidak terjebak dari perbuatan bid'ah. Karena dia tidak mendapatkan pahala sekecil apapun. Ada yang memaknai yang ketiga, amilatun nasibah, ini maknanya adalah di akhirat nanti, bukan di dunia. Amilatun nasibah artinya kelak dia di akhirat diazab oleh Allah dengan 1001 macam azab. La haula wala quwata illa billah. La yamutu fiha wala yahya. Nasibah, dia tidak mati dan tidak hidup dalam azab Allah. Dan makna ini yang diambil oleh Imam As-Sa'di dan Imam Syanqiti dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Amilatun nasibah, dia nanti diazab oleh Allah dengan 1001 macam azab, dan dia di situ tak hidup dan tak mati karena tidak ada kematian di akhirat kelak. Kenapa dimaknai ini? Karena konteks ayat ini bicara tentang hari kiamat, bukan bicara tentang di dunia. Amilatun nasibah, dia akan diazab oleh Allah dengan berbagai macam azab. Lalu apa yang terjadi? Itulah orang-orang yang tasla naran hamiyah. Apa artinya tasla naran hamiyah? Tasla memasuki. Tasla memasuki. Siapa memasuki? Jiwa-jiwa itu, wajah-wajah itu akan masuk. Masuk apa? Naran, neraka. Hamiyah. Apa hamiyah? Panasnya sudah sampai pada derajat yang tertinggi dengan ukuran neraka, bukan ukuran dunia. Narun hamiyah yang di surat Al-Qari'ah. Ini orang-orangnya, orang kafir, orang fasik, orang yang banyak berbuat bid'ah, mereka akan diazab oleh Allah dengan beraneka ragam azab. Dan azab neraka panasnya sampai pada tingkat tertinggi derajat panasnya. Lalu Allah bercerita tentang makanan dan minuman mereka.
Allah cerita tentang minuman mereka, tusqa, mereka diadab seperti itu. Tusqa, mereka akan dikasih minum min ainin, apa ain? Mata air. Mereka dikasih minum dari mata air aniyah. Aniyah itu apa? Air yang sudah sampai derajat panas tertinggi. Dia dikasih minum dengan air itu. Air apa ini? Disebutkan di surat Al-Kahfi. Airnya itu. Dan di ayat-ayat yang lain. Surat Al-Kahfi umpama, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah menetapkan buat orang-orang zalim ini api neraka. Ahata bihim suradiquha. Api neraka ini sudah mengepung mereka, mengelilingi mereka. Ahata bihim suradiquha. Pagar-pagarnya, kata Imam Sa'di, api ini akan menguasai dan mengepung mereka. Wa iyastaghitsu, jika mereka minta tolong karena kehausan, yughatsu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Kalau mereka berteriak minta tolong kehausan, yughath, mereka akan ditolong oleh Allah. Tapi ditolong dengan dikasih bima'in yashfil wujuh, dikasih dengan air, tapi airnya belum mereka minum, wajah mereka sudah hancur, Pak. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini minuman yang paling jelek, dan ini tempat yang paling buruk. Bagaimana kalau minuman itu diminum? Di ayat yang lain disebutkan, Pak, di surat Al-Hajj, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Adapun orang-orang kafir yang diadab di neraka jahanam, qutti'at lahum thiyabun min nar. Allah kasih dia baju dari api neraka. Kata Imam Sa'di, bajunya itu qatiran, baju besi. Diadab di neraka jahanam dengan baju besi, Pak. Lebih panas mana? Ini lebih jauh panas, Pak. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Terus apa yang terjadi? Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Lalu Allah tuang dari atas kepalanya dia itu apa? Hamim. Besi mencair, Pak. Dituang dari atas kepala. Yusharu bihi ma fi butunihim. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Yusharu bihi ma fi butunihim. Lalu Allah kasih minuman-minuman yang menjadikan semua isi perut mereka hancur semuanya. Wal julud, dan kulit-kulit mereka semuanya hancur. Walahum maqami'u min hadid. Enggak sampai di sini, Pak. Para malaikat pun membawa besi-besi neraka jahanam, dan malaikat itu akan memukuli tubuh mereka dengan besi neraka itu. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka karena azab yang begitu dahsyat, u'idu fiha, Allah balikin lagi ke tengahnya. Wadzuqu adzabal hariq. Rasakan dan nikmati azab yang membakar tubuh kamu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari azab neraka jahanam. Inilah minuman neraka, Pak. Dari besi, dari air. Tapi air itu adalah air ibarat besi yang dicairkan. Itulah minuman penghuni neraka jahanam. Lalu makanannya seperti apa? Allah sebutkan makanannya di sini.
Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak memiliki makanan kecuali makanan itu dhari'. Dhari' ini tanaman yang hidup di neraka jahanam. Tanaman yang hidup di neraka jahanam. Allah jelaskan makanan ini pula di dalam surat Shafat ayat 62, 63 sampai 66. Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum? Apakah itu lebih baik tempat kembalimu? Am syajaratuz zaqqum, atau pohon yang tumbuh di neraka jahanam yang disebut dengan pohon zaqqum? Inna ja'alna fitnatal lizzalimin. Itu semua kami jadikan sebagai adab buat orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ini pohon tumbuh dari kerak neraka jahanam. Alhamdulillah. Tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Bagian kepala, bagian atasnya seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha. Mereka sungguh memakan pohon-pohon ini makanan mereka. Famali'una minhal butun. Dan mereka memenuhi dan membuat diri mereka kenyang dengan makanan dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini makanan yang pertama para jemaah. Ada makanan yang kedua yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Haqqah. Allah berfirman di situ, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim." Hari ini di sini di neraka mereka tak punya lagi teman yang bisa menolong mereka. Wala ta'amun illa min ghislin. Mereka tak punya lagi makanan kecuali dari ghislin. Makanan mereka ghislin. Apa ghislin? Sadidu ahlin nar fi ghayati hararah. Nanah penghuni neraka. Nanah penghuni neraka dengan tingkat panas yang paling tinggi. A'udzubillah. Inilah yang Allah beritahukan kepada kita tentang azab neraka bagi mereka yang kafir pada Allah. Hidupnya penuh dengan maksiat, dengan kesesatan, dengan bid'ah yang mereka lakukan. Tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari azab neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan orang tua kita, keluarga kita semuanya, umat Islam semuanya dari azab neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kemaksiatan, dari kekufuran, dari bid'ah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan setelah salat. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan sedikit di ayat yang ke
7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yusminu wa la yughni min ju'. Ini menjelaskan makanan tadi. La yusmin, maksudnya yusmin ini membuat gemuk, membuat dia gemuk, makanan berat, bikin gemuk dia. La yusmin, makanan dhari' tadi, dan juga makanan zakum. Makanan dhari' ini dikenal di masyarakat Arab juga ada, namanya pohon dhari', tumbuh di tengah-tengah padang pasir. Jadi pohon ini pohon berduri, ya, pohon berduri. Dia kalau musim rabi', musim semi dingin, dia keluar daunnya. Kalau musim saif panas, dia mengering, daunnya tidak ada. Jadi batang-batang pohon ini dipenuhi dengan duri-duri. Duri tajam-tajam durinya, bukan duri lunak, tapi duri tajam sekali. Hidup hanya di tengah padang pasir. Orang Arab bilang pohon dhari'. Ya. Pohon ini sangat beracun, berbahaya, baik buat manusia maupun binatang. Ini di dunia pohon dhari' yang ada. Kalau Anda lihat di internet, Anda tulis dengan menggunakan bahasa Arab ad-dhari', nanti akan muncul pohon-pohon itu. Dia dimakan, manusia makannya umpama beracun buat dia, berbahaya. Binatang makan akan beracun pula buat binatang. Ya. Tapi yang dhari' di sini disebutkan oleh para ulama adalah pohon di neraka. Walaupun sebagian orang-orang filsafat berkomentar, ya, bagaimana ceritanya pohon bisa tumbuh di neraka? Tapi dijawab oleh Imam Syanqiti, cukup kita menjawab itu dengan surat yang ada di dalam surat Shafat tadi, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan takhruju fi aslil jahim. Dia tumbuh di bawahnya, ya, di dasar neraka jahanam, dia akan tumbuh dari situ pohon itu. Pohon dhari' namanya. Begitu juga pohon zakum. Ya. Sebagian ulama mengatakan dhari' dengan zakum sama. Sebagian yang lain mengatakan berbeda. Zakum lebih ganas daripada dhari'. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kemudian rislin itu juga bentuk makanan, tapi berupa sadidu ahlin nar. Ya, nanah dari penghuni neraka jahanam yang dipanaskan oleh Allah dengan tingkat panas yang paling tinggi. Ini senada dengan penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan kata wail. Walaupun penafsiran ini tidak dikuatkan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan wail itu neraka, wadin fi jahannam, telaga yang ada di neraka jahanam, isinya nanah penghuni neraka. Na'udzubillah, Allahumma sallimna minha. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari adab neraka yang beraneka ragam. Semua ini makanan-makanan penghuni neraka. La yusmin, tidak menjadikan tubuh mereka gemuk. Wala yughni min ju', dan tak bisa menutupi rasa lapar mereka. Padahal makanan itu tujuannya dua, menghilangkan rasa lapar dan membuat tubuhnya sehat dan gemuk. Tapi makanan neraka dua ini tidak ada pada dirinya. Lapar tak akan bisa hilang. Gemuk apalagi dia tidak bisa. Berarti kesimpulannya apa ini ayat ini? Apa kesimpulannya ini?
Dia makan dengan makanan yang tadi, lalu dikasih minum dengan minuman itu. Tapi yang ternyata terjadi apa? Tetap mereka berada dalam kondisi lapar yang menyengat. Sampai kapan? Ila masya Allah, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ini azab neraka jahanam, Pak. Makanya di surat Al-A'la Allah sebutkan apa? La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak akan hidup di sana. Karena kematian itu sudah tidak ada di akhirat. Hidup, mereka akan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Para jamaah sekalian, apa faedah yang bisa kita ambil dari ini semua? Tentu pertama, ini menghasilkan iman bahwa azab neraka jahanam itu ada. Man syahida annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, Isa itu adalah hamba Allah, kalimat yang Allah berikan kepada Isa, kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah kun fayakun, Allah tiupkan di Isa. Alqaha ila Maryam, Allah tiupkan di Maryam. Maka hamillah Maryam dengan Isa itu, kandungan Isa. Wal jannatu haq, lalu surga, dia bersaksi bahwa surga itu ada dan dia bersaksi bahwa neraka itu ada. Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai tingkat amalan dia. Iman bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Kemudian kedua, kita beriman bahwa neraka itu berisi azab dengan berbagai macam azab yang Allah sediakan di situ yang tidak pernah terbersit di akal manusia dan tidak pernah dilihat mata manusia dan tak pernah disentuh oleh manusia. Kalau pembakaran besi baja yang di pabrik baja, ya, yang di pabrik baja di Pulau Gadung sama di Pondok Kopi itu, pembakaran besi baja yang di sana, itu daya panasnya 3000 derajat, Pak. Mereka yang masuk di situ sekian menit harus keluar. Kenapa? Harus mengeringkan kaosnya. Kaos kami, Ustadz, seperti dimasukkan ke dalam air, lalu kami peras, itulah keringat kami, Ustaz. Dan sekian waktu paru-paru mereka harus diperiksa oleh dokter dari perusahaan. Ini api dunia manusia yang bikin. Api akhirat masih ada 69 tingkatan dari itu, Pak. Inna ahwana azab yaumil qiyamah, azab yang paling ringan di akhirat, api neraka cuman sampai di telapak kakinya dia. Tapi apa? Nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla, akan mampu melepaskan tempurung otak dia. Sebagian lagi para ulama salaf mengatakan akan mampu mencabut lapisan epidermis antara kulit dengan daging, dicabut oleh Allah tengah-tengahnya. Apinya cukup berada di telapak kakinya dia saja. Ini azab neraka jahanam, Pak. Kita iman, isi neraka itu adalah azab. Kemudian tiga, kita beriman bahwa neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir, diperuntukkan untuk orang-orang dolal yang berada dalam kesesatan akidah, kesesatan ibadah.
Neraka diperuntukkan untuk orang-orang munafikin di kalangan umat Islam. Pelajaran lain, iman kepada hari akhir memicu pelakunya untuk menghindarkan diri dari itu semuanya. Menghindar diri dari kekufuran, menghindar diri dari syirik, menghindar diri dari semua bentuk kesesatan dalam akidah, dalam beribadah. Iman mendorong seseorang untuk menjadi orang-orang yang berkepribadian Islam yang hakiki. Tidak ada iman dengan hari akhir, jangan bilang perilaku mulia. Tidak ada iman dengan hari akhir, tidak akan muncul dari dia sikap suri tauladan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat ujung ayatnya. Apa ujungnya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Lihat. Orang yang bisa mengambil sunnah Rasulullah SAW, orang yang punya iman sama Allah dan iman dengan hari akhir, Pak. Tidak ada iman dengan hari akhir, yang lahir adalah semau gue. Seenak dia sendiri dia berbuat. Tidak ada keyakinan akan azab Allah di akhir. Ini pelajaran buat kita, Pak. Pelajaran lagi, sungguh maksiat, bid'ah itu menjadikan diri pelakunya gelap, Pak. Jauh dari petunjuk Allah. Orang yang berada dalam bid'ah, dia jauh dari petunjuk Allah. Benar para ulama salaf mengatakan, man ahdatha bid'atan faqad amata sunnah. Dia berbuat satu bid'ah, berarti dia mematikan satu sunnah Rasulullah. 10 bid'ah kamu kerjakan, berarti 10 sunnah kamu buang. Semakin tenggelam dalam bid'ah, semakin jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Semakin tenggelam dalam syirik, semakin jauh dari cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah. Orang kafir lebih jauh lagi, Pak. Ulaika hum syarrul bariyah, yang pernah kita jelaskan. Innalladzina kafaru, orang kafir itu, ulaika hum syarrul bariyah. Allah tidak mengatakan syarrul insan. Allah tidak mengatakan mereka itu manusia terjelek, tidak. Allah mengatakan orang kafir itu makhluk paling jahat. Imam Syinqiti mengatakan di Adwaul Bayan, binatang ternak lebih mulia dari orang kafir, Pak. Silahkan Anda cek di tafsir Adwaul Bayan di jilid 9. Silahkan dicek di tafsir Ibnu Katsir dengan bahasa yang lebih halus beliau. Lebih jauh lagi, Pak. Jadi semakin orang berbuat bid'ah, semakin orang berbuat maksiat, kefasikan, kemusyrikan, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da'u wad-Dawa. Dampak buruk dari maksiat ada 50 lebih beliau sebutkan, bahaya maksiat dilakukan seseorang. Terasing dia, jauh dia dari Allah, jauh dari ilmu, jauh dari amal saleh, jauh dari semuanya. Sudah kalau orang maksiat, ini bahaya, gelap. Makanya Allah mengatakan apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menolong, menjadi penolong orang yang punya iman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalimat yang sering diucapkan, alhamdulillah atas nikmat iman, Pak. Dan atas nikmat kita berada di dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufur, syirik, bid'ah, tidak ada sesuatu yang bisa membinasakan umat ini melainkan semua ini.
Rasulullah SAW sudah bilang, Pak, yang bikin rusak umat ini nanti orang-orang yang lahir dari daerah timur, mereka yang membuat kekufuran, mereka yang buat syirik, mereka yang bikin bid'ah. Siapa mereka ya Rasulullah? Orang Irak kah? Siapa lagi kalau bukan Irak dan Persia? Ini yang bikin umat hancur, Pak. Ini yang bikin umat Islam hancur. Ini sabda Nabi. Ya. Silahkan dicek di buku tanda-tanda kiamat sudah dekat. Punyanya Dr. Yusuf bin Muhammad Al-Wabil. Ini yang bikin hancur umat Islam. Semakin jauh dari hidayah. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil lagi apa? Tidak ada jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat selain dari iman, selain dari berjalan di atas Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maksiat binasa kita, Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pertemuan berikutnya tentang kelompok yang kedua ini. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ada yang ditanyakan? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.